buah. Nah, kalau untuk remaja, yang pertama itu harusnya di rumah itu tersedia dulu, benar nggak, Bu Tati? Ya kan, Betul. Mbak? Maksudnya kalau kita menyuruh, Dek makan sayur, makan Tapi buah, sayurnya nah nggak kalau ada. di rumah nggak ada gimana? Iya, Itu betul. satu ya, jadi ketersediaan di rumah gitu. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Hartati di podcast kesayangan kita, New Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, topik bahasan kita di Polkesma Talk hari ini tentu tidak kalah menarik dengan bahasan-bahasan sebelumnya. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang dosen dan ketua jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Hari ini kita akan membahas topik Gema Gema Biur Yuk gitu ya. Jadi Gema Biur Yuk artinya apa tuh? Gemar makan buah dan sayur untuk remaja. Oke. Asupan sayur dan buah menjadi konsentrasi penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Mengingat gizi yang dihasilkan keduanya merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang diperlukan untuk pemeliharaan berbagai fungsi tubuh. Sayur dan buah memang sama-sama dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral. Namun terdapat anjuran agar lebih banyak mengkonsumsi sayur dibandingkan buah-buahan. Hal ini karena buah mengandung gula alami yang jika dikonsumsi berlebihan justru dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Tentunya hal tersebut akan berdampak buruk pada keseimbangan tubuh dan dikhawatirkan menimbulkan jenis penyakit serius lainnya. Nah, untuk membahas topik ini, bersama kita sudah hadir narasumber yang hadir secara daring, yaitu Ibu Nila Susanti, SKM, MPH. Halo Ibu Nila, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Tati, Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol berkaitan dengan topik bahasan kita, ini sahabat Self Polkesma ingin tahu juga kesibukan Ibu Nila sekarang apa saja ya? Kesibukan saya ini Mbak Tati, Iya. alhamdulillahnya ini masih sampai saat sekarang diberikan amanah sebagai ketua jurusan gizi. Nah, tetapi meskipun sebagai ketua jurusan gizi, saya juga harus tetap aktif dong ya mengajar mahasiswa, baik juga bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat dan juga beberapa narasumber yang diperlukan di bidang kesehatan tentunya. Dan juga saat sekarang dipercaya menjadi tim pakar stunting untuk Kota Palangkaraya. Seperti itu Mbak Lati, kira-kira Ah, kesibukan saya sehari-hari. baik. Banyak sekali ya keibukannya. Baik, Ibu. Ini kita langsung ya, Ibu ya, ke Ya, bahas siap. topik bahasan kita hari ini. Nah, pertama, Bu, apa sih, Bu, manfaat gemar mengkonsumsi sayur dan buah pada remaja? Ya, baik Mbak Tati. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya di pembukaan bahwa buah dan sayur itu kan mengandung serat, kemudian vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang digunakan untuk menjaga kesehatan, melindungi tubuh dari efek penuaan, serta mengurangi risiko terkena beberapa jenis kanker. Nah, selain itu, buah dan sayur juga berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan. Nah, remaja ataupun orang yang mengkonsumsi buah dan sayur itu di bawah angka yang dianjurkan akan mengalami gangguan sistem pencernaan seperti terjadinya sembelit, Mbak Tati. Ya, Ibu. Jadi kalau memang kurang buah,
kurang sayur, memang terlihat ya dari pola BAB-nya begitu ya Bu ya. Jadi tidak Iya. lancar begitu. Baik, selanjutnya nih Bu Nila, mengapa remaja harus mengkonsumsi sayur dan buah? Nah, seperti Nah, tadi ya, mungkin ya. iya, jadi remaja itu seperti yang kita tahu kan merupakan individu yang berusia antara 10 sampai 19 tahun ya, yang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Nah, ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, rendah konsumsi sayur dan buah di bawah angka yang dianjurkan, ini tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Nah, obesitas itu sendiri akan meningkatkan terjadinya risiko penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan lain-lain, Mbak Tati. Jadi, eh, memang harus nih mengkonsumsi sayur dan buah untuk menghindari risiko terjadinya penyakit tadi. Ya, baik Bu. Jadi memang sekarang ini penyakit-penyakit memang terkait dengan pola hidup ya. Jadi apa yang kita Iya, konsumsi itu sangat mempengaruhi ya pola kesehatan kita. Nah, tadi betul Mbak Ibu Tati. juga sudah bilang ya, G, yang keempat ya tadi ya, eh, ada porsinya begitu ya. Jadi kalau tidak Oh, sesuai porsinya itu maka akan menyebabkan gangguan-gangguan tadi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Nila, bagaimana porsinya Bu yang ideal untuk sayur dan buah ini dikonsumsi? yang ideal ya. Jadi Oke. kalau untuk sayur, ya kita di gizi itu ada yang namanya pedoman umum gizi seimbang atau disingkat PUGS ya. Kalau Mbak Tati beberapa mendengar istilah-istilah PUGS itu pedoman umum gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Permenkes nomor 41 tahun 2014. Di situ dianjurkan untuk remaja dan orang dewasa itu mengkonsumsi sayur itu 3 sampai 4 porsi dalam sehari. Nah, 3 sampai 4 porsi dalam sehari ini, satu porsinya itu kalau digramkan ya Mbak Tati ya, kalau digramkan itu 75 gram. Nah, kalau pakai ukuran rumah tangga itu satu mangkok ataupun satu gelas blimbing itu, Mbak. Itu Oh, 75 gram. Jadi kalau ditimbang secara gramnya, itu dianjurkan untuk sayur itu 300 gram dalam satu hari gitu hari. ya. Ya, sedangkan kalau untuk buah, tadi kan di depan Mbak Tati sudah mengatakan bahwa kalau untuk konsumsi buah lebih sedikit memang dibandingkan sayur. Tapi Jadi, jangan diganti ya, buah tetap tetap penting gitu. Jadi kalau untuk penting. buah itu dia 2 sampai 3 porsi dalam satu hari. Nah, Hari. kalau digramkan dia 150 gram. Nah, kalau pakai ukuran rumah tangga itu setara dengan 3 pisang Ambon ukuran sedang atau satu setengah potong pepaya ukuran sedang dan juga 3 buah jeruk ukuran sedang tuh Mbak Tati. Setiap harinya ya, bukan setiap kali makan loh ya. Itu Oh, porsi yang dianjurkan untuk sayur dan buah. Jadi jangan sampai di bawah itu. Gitu. J. Bu, kalau tadi yang pepaya Hmm? 1,5-nya itu yang semana tuh Bu? Kalau jeruk kan Satu 3 setengah jelas ya potongnya Bu. ya, potong. Mm-mm, mm-mm. Yang Jadi kan panjang itu kan? apa namanya? Iya, yang panjang itu kan, yang panjang itu Heeh, satu, terus setengah lagi itu tengahnya dimakan 3 kali kan. Nah, 3 kali. jadi kalau mau digramkan itu 50 gram setiap kali makan. Kan kita makan utama 3 kali tuh Mbak Tati, J, ya Bu. kan? Jadi setiap makan itu memang dianjurkan ada sayur dan buahnya, seperti itu. J. Baik, Bu. Jadi jelas ya para apa nih penonton atau pendengar ya dari podcast ini ya. Jadi itu sudah ada takarannya berdasarkan pedoman umum apa gizi Gizi seimbang. seimbang, iya. Heeh. Nanti Jadi boleh untuk yang nggak dibuka-buka. musim, bisa dibuka. Dulu kan apa namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Itu mah zaman dulu Iya,
Ya, Iya, zaman sekarang dulu. Jadi eh, sekarang memakainya pedoman gizi seimbang. sih Bahkan diterjemahkannya kalau dalam makan sehari itu tumpeng gizi. Tumpeng gizi. tumpeng gizi, Terus kalau mau per kali makannya, istilahnya itu isi piringku. isi piringku. Jadi di dalam isi piring itu, iya, terdapat yang tadi porsi sayur dan buah itu ada setiap kali makan. Begitu, Mbak Tati. Baik, Bu Nila sangat jelas sekali. Iya. Nah, ini Bu, sekarang kita tahu Mm, bahwa kalau remaja-remaja, samalah kayak anak-anak ya. Kalau ya. makan sayur sama buah itu kayaknya ada kecenderungan menghindari begitu ya. Karena mereka lebih suka tuh yang fast food begitu ya kan. Nah, pertanyaannya bagaimana nih Bu menerapkan kepada remaja tentang pentingnya makan sayur dan buah? Ya, baik. Begini, sebenarnya perilaku makan itu kan memang sejak dini ya, Mbak Tati. Ini saya memotong sedikit, maksudnya jalurnya itu sebenarnya kebiasaan itu bisa diterapkan sejak dini. Artinya mulai dari pemberian MPASI. Di dalam MPASI itu kan sudah diperkenalkan untuk sayur dan buah. Nah, kalau untuk remaja, yang pertama itu harusnya di rumah itu tersedia dulu, benar nggak, Bu Tati? Ya kan, Betul. Mbak? Maksudnya kalau kita menyuruh, Dek makan sayur, makan Tapi buah. sayurnya Nah, nggak kalau ada. di rumah nggak ada gimana? Iya, Itu betul. satu ya, jadi ketersediaan di rumah gitu. Terus Baik. kemudian kalau di sekolah yang pertama adalah sekarang kan mulai digalakkan juga tuh kantin sehat gitu ya. Oh Jadi ya. memang menu-menu di situ disediakan ada sayur dan buah seperti itu. Terus kemudian uh, sebaiknya ada satu program mungkin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah ya di sekolah itu yang membawa bekal gitu ya, membawa bekal menunya memang harus ada sayur dan buah. Kemudian tidak kalah pentingnya ini Mbak Tati, memang teman itu sangat mempengaruhi ya. Ternyata teman itu sangat mempengaruhi dari pola makan seseorang gitu. Ini terjadi pada putri saya. Ini mohon maaf ya, in case memang gitu Iya, ya. nggak Jadi apa-apa Bu. di 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 Pengalaman di, tuh lebih di ini ya kok. di, di rumah itu selalu kami sediakan sayur dan memang terpantaunya itu kalau kami makan bersama itu kan bisanya itu di hari libur sama yang makan malam yang sebelum jam 6 itu mesti makan bersama ya. Itu santai tuh makan sayur gitu. Sehingga pada saat itu saya agak kagetnya itu waktu menemani dia study tour kelas 6 SD Hmm. ya. Waktu itu saya ingat banget kelas 6 SD itu study tournya ke Malang yang waktu itu. Jadi Oh. pada saat kan prasmanan tuh makannya jadi tidak yang box gitu prasmanan. Mm-mm. Kemudian dia dengan santainya duduk di sebelah saya gitu ya. Jadi menunya itu dia hanya mengambil ayam dan sambal. Padahal di situ Hmm. ada sayur sop, ada lalapan yang biasanya dia makan di rumah tuh Mbak Tati. Terus Oh. saya tuh cuma agak-agak sebenarnya belum nggak ngeh gitu. Kenapa ya? Oh. Tapi saya langsung tegur karena memang untuk yang sesuatu yang baik itu memang harus disampaikan ya asal dikomunikasikan dengan baik. Kak, sayurnya mana? Dia tuh agak terbelalak loh Mbak Tati wajahnya tuh. Oh Ah, ya. iya, Kakak lupa. Terus teman-temannya tuh senyum-senyum. Ya saya bilang, Hmm. eh, putri saya kalau di sekolah sering, sering makan sayur nggak? Jarang tante. Nah disitulah baru nanti sampai Oh. rumah saya ceramain tuh. Maksudnya diceramain nggak dimarahin sih ya. Nah itu makanya kita baca buku ya teman sebaya yang memang teman mainnya ya bestie ya kalau istilah Besti. sekarang. Pasti itu Oh. mempengaruhi sangat banget. Jadi ketika di rumah dia perilakunya bagus, maksudnya untuk pola makannya. Di luar dia ngikut temennya. Tapi saya mikirnya gini, oh nggak apa-apa deh di rumah itu kan 70% lah ya sama kita gitu, 30% di luar gitu. Kecuali kalau anaknya memang sering di luar. Nah itu kebalik tuh, 30% yang bagus, 70% yang di luar. Begitu Mbak Tati. Jadi Ya. salah satunya adalah memang teman sebayanya ini yang sangat mempengaruhi untuk perilaku makan, khususnya kesukaan ya. Kemudian sekarang itu kan kita minus figur ya. Jadi coba kita cari remaja
yang memang remaja ini idolanya siapa sih gitu. Nah, itu kan justru itu yang mungkin yang memang bisa kita lakukan untuk pihak sekolah atau pemerintah, memang brand ambasadornya. Jadi jangan cuma kecantikan aja gitu ya. Jadi yang Ya. perilaku gemar makan sayur dan buah itu juga kita guide brand ambasadornya yang memang remaja itu mengidolakan. Nah, itu pengaruhnya besar banget Mbak Tati gitu. Iya, Itu betul. kira-kira seperti itu. Semoga saja bisa ya, bisa diterima dengan baik karena memang merubah perilaku itu tidak mudah, memang harus dilakukan konsisten terus-menerus karena efeknya tadi Mbak Tati jangka panjangnya. Jadi kita makan sayur sekarang, buah sekarang dengan baik itu investasinya 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Oke, Bu. Berarti memang influencer ya, Bu ya, Yes, istilahnya. ya istilahnya seperti itu. Mbak Tati bersedia jadi brand ambassador? Saya obes, obesitas kayaknya. Oke. Baik. Nah, ini Bu, pertanyaan selanjutnya berarti Hmm. kapan remaja membutuhkan penyampaian materi tentang pengetahuan gizi akan pentingnya konsumsi buah dan sayur? Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, kalau di dalam remajanya itu sendiri ya memang saat sekarang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk konsumsi buah, sayur dan buah sendiri itu harusnya dari mulai dini yang saya katakan tadi. Mhm. Makanya sekarang untuk di pendidikan PAUD pun juga mengenal buah-buahan, mengenal sayur-sayuran, meskipun dengan misalnya mewarnai warna buah. Nah, itu sebagai satu pengenalan dan juga di PAUD juga sudah mulai untuk snacknya itu berupa sayur dan buah seperti itu Mbak. Jadi memang benar-benar dari dini karena yang saya sebutkan tadi ketika memulainya memang dari remaja itu agak susah tapi bukannya bukannya salah ya. Memang digempur terus menerus gitu ya memang harus diberikan. Jadi bisa jadi dengan cara di kurikulum pendidikan itu sendiri diselipkan materi tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah gitu. Karena kalau dari awal itu kebiasaan makannya itu salah pada masa anak-anak ya, memang dapat berlanjut dan menjadi bibit masalah kesehatan yang serius di usia remaja begitu, Mbak Tati. Oke, baik. Jadi izin konfirmasi, Bu. Jadi Ya. kapan waktunya ini bukan pada saat remaja sebenarnya, tapi Sebenarnya tadi iya dini kalau kalau begitu. remaja agak-agak bukan agak-agak ya memang termasuk fase yang telat tapi kan tidak ada salahnya kita memang seperti yang saya sebutkan tadi untuk merubah perilaku itu memang harus konsisten gitu ya Menerus. dilakukan terus menerus gitu dengan kampanye yang memang menyesuaikan dengan kondisi zaman now gitu Mbak Tati istilahnya gitu. Gitu. Siap. Jadi harusnya sejak dini. Tapi kalau Iya. mau remaja, ya udah deh. Better late than never gitu ya, Bu ya. Yes, setuju, setuju. Ya, daripada enggak gitu. Daripada enggak sama sekali, tapi harus terus-menerus kata Ibu tadi. Iya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Bu, apa saja upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi tentang pentingnya konsumsi buah dan sayur pada remaja? Ya, satu tadi saya mengusulkan tadi ya memasukkan materi pentingnya buah dan sayur ke dalam kurikulum pendidikan. Tapi saya pernah gitu ya karena anak saya masih SD, Mbak Tati memang baca sih sudah dimasukkan tuh tidak hanya sayur dan buah sebenarnya. Jadi pengenalan berbagai macam zat gizi, khususnya untuk sayur dan buah memang sudah dimasukkan di kurikulum untuk pendidikan sekolah dasar. Nah, saya belum tahu kalau yang SD, SMP sama SMA seperti apa kalau kita berbicara remaja ya. Terus kemudian eh, kita kan punya event-event ya, punya event Hari Gizi Nasional, Hari Kesehatan Nasional. Nah, itu kita tetap kampanye untuk memang mengkonsumsi sayur dan buah sesuai dengan anjuran. Kemudian ada yang namanya Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu kan salah satu poinnya di nomor 2, itu kan memang mengkonsumsi budayakan makan sayur dan buah seperti itu. Selanjutnya
juga dilakukan edukasi tentang pentingnya buah dan sayur dengan media nih Mbak Tati. Jadi dibuat satu media yang memang menarik, bisa ular tangga gitu ya, bisa kalender sayurku, bisa dengan video, bisa dengan lagu dan lain-lain. Saya menyesuaikan dengan apa ya, situasi dan kondisi sekarang. Begitu. Sehingga karena kan kalau menurut saya ya kekuatan media sama figur itu saat sekarang memang benar-benar penting gitu. Jadi kadang tuh esensinya apa tuh nggak terlalu dipeduli, tapi lebih ke dia tertarik atau enggak, dia suka enggak dengan tokoh tersebut gitu. Jadi esensinya tuh kadang dilupakan oleh remaja-remaja zaman now gitu, penting ngikuti tren gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan momen itu sebagai apa ya, kampanye untuk bisa memang remaja kita mengkonsumsi sayur dan buah sesuai yang dianjurkan. Begitu Mbak Tati. Oke, Bu. Baik. Nah, menurut Ibu, apa saja sih Bu faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja? Tadi saya mencatat tadi ya, adanya Ya, modal dan figur itu satu ya. ya. Menurut Ibu apa lagi Bu? Itu tadi apa tadi? Ketersediaan sayur dan buah itu Persediaan sendiri sayur di dulu, rumah oh iya. tangga. Heeh. Iya, buka kulkas yang ada macam-macam itu gitu ya. Nggak ada sayur, nggak ada buah. Buka tudung saji, nggak ada yang itu. Gimana mau makan sayur dan buah? Begitu kan Mbak Tati ya. Jadi memang ketersediaan sayur dan buah di tingkat rumah tangga itu juga menjadi faktor penting untuk apa namanya konsumsi sayur dan buah pada remaja itu sesuai dengan anjuran. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang gizi. Jadi menurut beberapa hasil penelitian ya ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi dengan konsumsi sayur dan buah. Jadi remaja yang mempunyai pengetahuan gizi yang baik itu dia mempunyai apa namanya kesadaran atau mengkonsumsi 2,5 kali dia mengkonsumsi sayur dia lebih baik dibandingkan dengan remaja yang pengetahuan gizinya kurang. Nah, ini saya juga meneliti tentang konsumsi sayur dan buah pada siswa SMA nih Mbak Tati. Jadi sebelumnya kita lihat dulu pengetahuannya, kemudian kita berikan edukasi menggunakan media yang saya katakan tadi video, tapi di videonya itu ada isi piringku. Jadi berapa porsi buah, berapa porsi sayuran kita berikan di situ. Kemudian sebulan kemudian kita lihat gitu ya konsumsi sayur dan buahnya alhamdulillahnya memang meningkat ya dan memang ada hubungannya ketidaktahuan itu sendiri dengan perilaku konsumsinya yang kurang. Itu untuk pengetahuan gizi. Kemudian jenis kelamin ada juga nih Mbak Tati jenis Oh kelamin. iya. Jadi untuk laki-laki itu diketahui sebagai kelompok yang rentan ya, tidak mematuhi rekomendasi porsi konsumsi sayur dan buah gitu. Jadi perbandingan rata-rata konsumsi sayur dan buah pada kelompok laki-laki dibandingkan dengan perempuan itu memang lebih banyak perempuan gitu dibandingkan dengan kelompok yang laki-laki untuk konsumsi sayur dan buahnya. Selanjutnya ada juga keterampilan ya, keterampilan maksudnya keterampilan di sini keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur itu sendiri. Jadi remaja perempuan yang memiliki keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur, misalnya membersihkan, mencuci dengan benar, mengupas, memotong, mengiris gitu ya, Ya. akan mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah. Ya. Sementara ada beberapa remaja perempuan yang menyatakan bahwa ketika dia kesulitan atau tidak tahu caranya memotong, mengupas dan mengiris itu tuh dia menganggap itu tuh faktor yang mempengaruhi dia untuk mengkonsumsi sayur dan buah itu sendiri. Selanjutnya ter apa ya ada hubungannya tadi dengan ketersediaan
sayur dan buah itu di dalam keluarga, berarti dukungan dari orang tua juga penting. Jadi dukungan dalam orang tua ini bentuknya ya orang tuanya juga makan sayur dan buah gitu. Jadi tidak Ya, hanya menganjurkan, itu bentuk dukungan gitu ya. Jadi jangan sampai ayo nak makan sayur, mamahnya nggak makan makan sayur, papahnya sayur. enggak gitu. Dan anaknya disuruh gemar makan sayur itu agak-agak gimana gitu ya Mbak Tati ya, agak susah, bukannya nggak bisa. Terus kemudian tadi yang saya ceritakan, dukungan teman sebaya. Jadi ketika Ya, teman sebayanya itu sefrekuensi ya bahasanya, itu mereka akan lebih mudah. Kira-kira itu tambahannya Mbak Tati, faktor-faktor yang menarik. mempengaruhi konsumsi sayur dan buah pada remaja. Wah, menarik sekali ya, karena ini apa base evidence ya, evidence base ya. Ya, jadi berdasarkan Hmm. penelitian yang dilakukan ya. Mungkin selanjutnya itu sebenarnya saya penasaran tuh, Bu, kenapa laki-laki apa cenderung untuk sulit ya tadi ya. Itu terkait dengan kepatuhannya, apa terkait dengan keterampilannya tadi ya untuk mempersiapkan buah dan sayur. Bisa jadi pengetahuannya, bisa jadi keterampilannya. Yang saya sebutkan tadi keterampilan itu yang berdasarkan penelitian sesama perempuan nih Mbak Tati. Orang Jadi perempuan ya, perempuan, sesama perempuan aja belum dibandingkan sama yang laki-lakinya. laki. Kalau yang laki-laki tadi, dia ketika kita bandingkan konsumsi pada anak laki-laki dengan perempuan memang lebih banyak pada anak perempuan gitu. Nah, di dalam anak perempuan itu sendiri ternyata keterampilan ya untuk mempersiapkan buah dan sayur itu juga mempengaruhi untuk dia mau mengkonsumsi sayur dan buah. Bahasanya itu ribet banget sih gitu ya. Jadi Iya, lebih enak yang langsung hap begitu. langsung. Gitu. Iya. Itu penyediaan buahnya aja kali Bu ya. Yang Iya. langsung tuh apa ya? Nggih. Oke. Nah, ini Bu, sekarang terakhir nih sepertinya pertanyaannya. Mengapa pada fase remaja, maksud saya, gaya hidup termasuk pola kebutuhan gizi itu kurang untuk mengkonsumsi buah dan sayur, begitu. Nah, ini sebenarnya agak-agak riskan juga ya saya jawabnya ya. Cuma kalau saya menduganya itu keterpaparan media ya Mbak, memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi, termasuk perilaku makan pada remaja. Jadi keterpaparan media yang mempengaruhi perilaku konsumsi makan, khususnya konsumsi buah dan sayur, khususnya iklan. Jadi coba Oh, seberapa besar iklan di Indonesia yang menganjurkan makan buah dan sayur? betul Bu, betul Bu. Ya, kayaknya ketelen deh ya. Maksudnya tuh Enggak. ada kemarin tuh beberapa memang dari Kemenkes gitu ya, tapi hanya berapa kali atau mungkin pas momen-momen tertentu. Nah, itu kan dihajar sama beberapa iklan yang memang mempengaruhi tuh pola konsumsi makan, khususnya kan remaja itu kan dia memang fase-fase yang memang sangat bisa dipengaruhi ya Ya, untuk iklan seperti itu gitu Mbak Tati. Kira-kira itu. kira Gitu. itu ya Bu ya. Iya. Sama mungkin tadi juga yang cerita Ibu tuh peer review tuh ya, peer review. Apa namanya? Peer eh, group, peer group. peer group. Ya, jadi Iya. teman Iya. sebaya. Iya. Baik. Wah, tidak terasa ya Bu ya. Sudah Iya. hampir Ini 30 sudah berapa? ini. Lama ya. Tapi Sudah cepat tiga ya puluh menit. ternyata. Gak kerasa banget Iya. Eh, kita ngobrol. Mbak tadi ada closing statement atau Iya, ada Ibu. saya. Jadi ini kita udah selesai nih Bu ngobrol tentang gemabiur yuk, gemar Iya. makan buah dan sayur untuk remaja. Iya. Nah, sebelum kita berdua pamit undur diri, Hmm. mungkin ada closing statement dari Bu Nila bagi sahabat sehat Polkesma. Silakan Ibu. Baik, baik, terima kasih. Halo sahabat sehat Polkesma, ya saya Nila Susanti dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang di ini di podcastnya Polkesma ini. Saya tersanjung sekali ya, terima kasih. Mas. Untuk materi pada hari ini
kami mengingatkan atau menyarankan. Jadi bagi adik-adik kalau ingin sehat, kemudian tidak menderita penyakit yang berhubungan dengan penyakit tidak menular, kemudian sistem pencernaannya lancar gitu ya. Jadi konsumsilah tadi sayur gitu ya, sayur 3 sampai 4 porsi dalam satu hari gitu ya. 3 sampai 4 porsi dalam satu hari itu berarti setiap kali makan harus ada sayurnya yaitu 75 gram. Kemudian untuk buah 2 sampai 3 porsi dalam satu hari. Berarti dalam setiap kali makan juga mengkonsumsi buah sekitar 50 gram. Nah, untuk sahabat semua ini ada 2 pantun gitu ya tentang sayur dan buah. Boleh ya Mbak Tati ya, Boleh ini dong Bu, sudah saya silakan siapkan Bu. nih khusus untuk Polkesma gitu ya, sahabat Polkesma. Jadi, tepi pantai ditumbuhi nyiur. Ya. Cakep, Tumbuh banyak, teramat subur. Kalau cakep. kalian senang makan sayur, badan sehat, sistem pencernaan teratur. Wah, Kemudian keren satu banget lagi ya, pantunnya. buah jambu manis rasanya. Cakep, Buah nanas, kuning kulitnya. cakep. Kalau kamu tidak ingin terlihat tua, konsumsi buah 2 sampai 3 porsi setiap harinya. Terima kasih. Keren banget tuh. Tuh, jadi memang apa makan buah itu memang mengurangi penuaan ya Bu ya, Ya, memperlambat gitu ya efek Bu ya, penuaannya, memperlambat efek penuaannya. memperlambat efek Kalau penuaan. umurnya, ya umurnya boleh Kalau tua, tetap terlihatnya jalan gitu ya. ya. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu ya. Keren banget nih Sama-sama. tutupnya. Iya. Baik, sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber, berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nila Susanti SKM MPH yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk. Ya Bu ya, Ya, di tengah sama-sama Mbak jadwal Tati. nilai yang sangat padat. Semoga kita bisa bertemu lagi di topik bahasan yang lain di Polkesma Talk. Baik, sahabat Polkesma, saya Hartati pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk klik tombol subscribe channel Polkesma Talk. Like, komen, dan share ke semua sosial media kamu punya. Oke, sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. New Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Nila.